berjumpa kembali di TOEFL Preparation Class for SMA. Kali ini kita masuk ke bagian kedua dari unit 1, Reading Comprehension. Kita akan memulainya dengan bagian yang kedua, yaitu skill yang kedua, synonym questions. Sesuai dengan namanya, sinonim berarti dua kata atau ungkapan yang berbeda dengan makna yang relatif sama. Nanti kita bicarakan, kita lanjutkan sekarang. Nah, reading model 2 memiliki strategis demikian. Fokusnya adalah menguji perbandaraan kata meliputi kata atau ungkapan yang memiliki ide atau makna yang relatif sama. Ingat, relatif sama tanpa menggunakan kamus. Beberapa modelnya adalah seperti ini. The word essential. Dia pakai kata tanda kutip, ada kata essential tengahnya, dan dia berikan lokasinya line 7. Berarti nanti kita mencarinya di line 7. Kita lompati, kita ke strateginya. Baca soal terlebih dahulu, kemudian yang kedua baca opsinya, yang ketiga temukan kata tersebut di lokasi, contohnya line 7 tadi. Kemudian terjemahkan kalimat tersebut secara umum untuk mendapatkan konteks. Yang kelima, temukan ide umumnya dengan menggunakan konteks kalimat tersebut. Sebuah kata akan memiliki makna jika dia digunakan di dalam sebuah kalimat. Artinya, kalimat tersebutlah menentukan makna penggunaan kata yang dimaksud. Kemudian yang keenam, gantikan kata yang ditanyakan dengan opsi yang diberikan. Dan yang ketujuh, pilih opsi yang tidak merubah makna karena dia sinonim. Berarti makna tidak boleh berubah. Kata boleh diganti dengan kata yang bersinonim yang tidak merubah makna. Dan kedelapan, buang kata yang menyebabkan makna kalimat tersebut berubah. Artinya, jika makna berubah, maka dia bukan sinonim. Coba kita lihat teksnya. Nah, coba kita lihat baca di sini. The official home for the US president was designed by Irish-born architect James Hoban in the 1790s. Nah, untuk soal yang skill yang kedua ini tetap kita menggunakan skill yang satu, yaitu menggunakan topic questions. Mengapa? Skill satu akan selalu digunakan supaya kita memiliki konteks cerita pada sebuah reading. Jadi itu perlu digunakan. Itu sebabnya ketika reading, maka kerjakan terlebih dahulu soal topic question supaya kita mengerti maknanya. Coba kita lihat di sana, ada satu paragraf. Kembali ke masalah kita ya. Kemudian coba kita lihat contoh pertama. The word official in line 1. Tadi ada di sana line 1. Kita akan kembali ke soalnya. Nah, kita lihat di atas. The official home for the US president was designed by an Irish-born. Jadi kita cari di sana. Itu kita terjemahkan. Rumah yang official bagi Presiden Amerika Serikat didesain oleh dan seterusnya. Berarti rumah yang official. Maka kita lari kembali ke soal kita. Nah, apakah observatory, legitimate, atau tentatif? Nah, makna dari official adalah resmi. Maka yang paling tepat adalah legitimate. Jadi untuk soal ini jawabannya adalah legitimate. Kemudian kita teruskan. Contoh yang kedua. The word evolved in line 3. Line 3 berevolusi di line 3. Can be replaced, can be best replaced, dapat digantikan oleh. Evolve artinya berevolusi. Berevolusi. Coba kita lihat di naskah kita. Kita kembali ke naskah. Nah, line 3 saya baca mulai dari rebuild. Walaupun dia itu line 3, tapi kalimatnya dimulai dari baris kedua. Kita harus membaca satu kalimat, bukan satu baris saja. Rebuild after a British attack in 1814. Dibangun kembali setelah serangan Inggris tahun 1814. The President's House evolved. Rumah presiden ini berevolusi with the personal touches of its resident, dengan sentuhan-sentuhan personal atau pribadi dari para penghuninya, and the accommodation dan akomodasinya such technological changes seperti perubahan teknologi dan seterusnya. Berarti ada rumah presiden ini berevolusi. Kita lihat di opsinya tadi ada change, turnover, state, dan move.
Maka yang paling tepat adalah change, alpha. Itu untuk nomor 2. Kemudian kita lihat contoh nomor 3. The word personal. Sama dengan yang tadi. Personal touches. Jadi sentuhan yang personal. Apakah thoroughly, specific, special, atau exceptional? Jawabannya adalah Charlie. Special. Jadi dia khusus. Personal touches. Sentuhan yang spesial dari orang-orangnya atau residennya. Itu dia untuk contoh yang ketiga. Nah, silakan diterapkan ini pada contoh soal seperti itu, maka mudah-mudahan akan lebih mudah dalam menjawab soal yang bermodel seperti itu. Oke, sampai jumpa di bagian ketiga dalam reading comprehension.